Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal musyahidin wal musyahidat. Selamat datang di program belajar materi nahwu dari kitab Silsilah Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini, di tayangan perdana ini, insyaallah kita akan mempelajari pelajaran nahwu dari kitab Silsilatul Ta'limil Lughatil Arabiyyah. Dan Silsilatul Ta'limil Lughatil Arabiyyah ini merupakan satu kurikulum untuk program persiapan bahasa yang diadakan di Universitas Islam Muhammad bin Saud di Riyadh dan juga di cabangnya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab di Jakarta. Nah, kita akan mulai pelajaran kita di nahwu untuk dari kitab Silsilah Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah. Baik, kita mulai dari pendahuluannya, yaitu yakni tentang amun jadid. Amun jadid. Ya, pelajaran pertama kita dengan judul Amun Jadid, tahun baru, atau kita katakan tahun ajaran baru. Nah, di pelajaran kali ini kita akan mengenal juga beberapa kosakata baru di dalam materi kita. Ya, kita lihat di sini terdapat kata bait. Bait yang artinya rumah. Bait artinya rumah. Kemudian hadiqah. Hadiqah yang artinya taman. Asjar. Asjar artinya pohon. Pohon. Pohon, pohon. Kemudian azhar. Azhar, bunga-bunga. Ulum. Ulum ini adalah ilmu. Ilmu. Kemudian zumala. Zumala ini adalah kawan-kawan. Kawan-kawan. Selanjutnya safaha yusafihu. Safaha yusafihu artinya menjabat tangan. Ya. Di pelajaran ini kita akan mengenal istilah-istilah baru yang berkaitan dengan ilmu nahwu. Karena pelajaran kita ilmu nahwu, maka istilah-istilah yang ada juga merupakan bagian dari istilah ilmu nahwu. Baik, kita masuk ke materi dengan judul Amun Jadid, tahun baru. Kita baca. Kharaja Sa'idun fi sabahi min baitihi wa dhahaba ila ma'hadihi. Sa'id talibun yabani wa huwa yata'allamu al-lughata al-arabiyyata fi ma'hadi ta'limi al-lughati al-arabiyyati fi Tokyo. Wa huwa ma'hadun kabirun hawlahu hadiqatun wasi'ah fiha ashjarun kathirah wa azharun jamilah. Wa fil ma'had kathirun min at-talabati alladhina yata'allamuna al-lughata al-arabiyyah wa yadrusuna al-ulum al-islamiyyata dirasatan jayyidah. Wa hinama qabala Sa'idun zumala'ah safahahum wahidan wahidan wa qala lahum kullu amin wa antum bi khair. Ya. Kharaja Sa'idun, Sa'id keluar fis sabah di pagi hari min baitihi dari rumahnya.
Wa dhahaba, dan ia pergi ila ma'hadihi, ke institutnya. Sa'idun talibun yabani. Sa'id seorang pelajar asal Jepang. Wahwa, dan ia yata'allamu al-lughatal arabiyyah, mempelajari bahasa Arab fi ma'hadi, di sebuah institut ta'limil lughatil arabiyyah, institut pembelajaran bahasa Arab fi Tokyo, di kota Tokyo. Wahwa ma'hadun kabir, institut itu ialah institut yang besar. Haulahu, di sekitarnya hadiqatun wasi'ah, taman yang luas. Fiha, di taman tersebut, asjarun kathifah, pohon-pohon banyak. Wa azharun jamilah, dan bunga-bunga yang indah. Wa fil ma'had, dan di institut tersebut, kathirun minat talabah, banyak di antara para pelajar, alladzina, yang yata'allamuna al-lughatal arabiyyah, yang mempelajari bahasa Arab. Wa yadrusuna al-ulumal islamiyata, dan mereka mempelajari ilmu-ilmu Islam dirasatan jayyidah, dengan pelajaran yang bagus. Wahinama, dan ketika qabala Sa'idun, Sa'id menemui zumala'ahu, kawan-kawannya, sofahahum, ia menjabati mereka wahidan, satu per satu. Wa qala lahum, dan ia berkata kepada mereka, kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun semoga kalian baik-baik saja. Ya. Nah, setelah kita membaca materi ini dan kita memahaminya, mari kita sedikit latihan, ya. Mari kita sedikit latihan untuk memahami tata kata, memahami cara ungkapan yang ada di materi ini. Silakan lihat di halaman yang bagian bawah, kita zoom sedikit. As'ilatul isti'ab, soal-soal penguasaan. Kita mulai dari yang pertama. Ila aina dhahaba Sa'idun fis sabah. Mau kemana Sa'id pergi di pagi hari? Sa'id dhahaba ila ma'hadihi fis sabah. Sa'id pergi ke institutnya di pagi hari. Kita ganti di soal yang kedua, objeknya adalah orang kedua. Ila aina tadhhab fis sabah. Kemanakah engkau pergi di pagi hari? Adhabu, saya pergi, ila al-madrasah, ke sekolah, fis sabah, di pagi hari. Soal ketiga, madza fi hadiqatil ma'had, apa yang ada di taman institut? Fi hadiqatil ma'had, di taman institut, asjarun katsirah, pohon-pohonnya banyak. Wa azharun jamilah, bunga-bunganya indah. Madza yadrusut thalabah, soal keempat. Madza yadrusut thalabatu fil ma'had, apa yang para pelajar pelajari di institut? Yadrusut thalabatu, para pelajar mempelajari fil ma'hadi, di institut, al-lughatal arabiyyah, bahasa Arab. Wal ulumal islamiyah, dan ilmu Islam. Madza taqulu li zumalaika, apa yang engkau katakan untuk kawan-kawanmu, hinama, ketika tuqabiluhum, engkau menemui mereka, awwalal amid dirasi, tahun pertama ajaran, tahun ajaran baru. Aqulu, saya katakan, li zumalai, kepada kawan-kawanku, kullu amin wa antum bi khair. Ya.
Baik, kita pindah selanjutnya. Di sini kita akan mengenal dalam ilmu nahu melalui materi yang tadi, kita akan mengenal tentang definisi daripada istilah-istilah di awal pelajaran nahu. Ya, kita bisa lihat bagannya. Kita di sini akan mengenal definisi atau pengertian daripada al-kalimah, kemudian al-jumlah, kemudian fi'il, isim, harfun, dan sebagainya. Kita akan pelajari di awal pelajaran ilmu nahu ini. Kita bisa lihat pada halaman ini, al-kalimah wa anwa'uha, kata-kata dan jenis-jenisnya. Kita bisa lihat di setiap bagan bahwa setiap kata dikelompokkan menjadi 3 kalau kita lihat di sini. Nah, kata itu memiliki pengertian dan kata itu juga memiliki jenis-jenisnya. Kita akan lihat di sini, lihat pada bagian awal di kotak al-jumlah ada ungkapan kharaja sa'idun fis sabah. Ada kalimat atau ada kata kharaja dan sa'id. Kharaja ini adalah fi'il dan sa'id ini adalah isim. Kemudian pada ungkapan yang kedua, wa fil ma'hadi katsirun minat talabah. Di sini terdapat kata wa dan fi. Yang keduanya sama-sama huruf. Nah, kita akan lihat apa itu al-kalimah, apa itu isim, apa itu fi'il, dan apa itu harf. Nah, kalau kita perhatikan, al-kalimah di dalam bahasa Arab, al-kalimah dalam bahasa Arab, itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata. Jadi kalau kita lihat unsur penyusun di dalam bahasa, kita mulai dari kata, kalimat, ungkapan. Nah, maka dalam bahasa Arab juga demikian. Kata di dalam bahasa Arab disebut al-kalimah. Kalimat di dalam bahasa Arab disebut al-jumlah. Nah, kalau kita ilustrasikan di sini, kata di dalam bahasa Arab disebut al-kalimah, al-kalimatu. Kemudian kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan al-jumlatu. Nah, jadi jangan sampai terbolak-balik ya. Kemudian ada ungkapan ya. Ungkapan di sini ya. Ungkapan di sini artinya al-kalam atau al-jumlah juga. Al-kalam atau al-jumlah. Ya. Al-kalam, al-jumlah. Nah, kata al-kalimah, kalimat, al-jumlah, ungkapan, al-kalam atau al-jumlah juga. Nah, kita akan mulai mengenal di halaman ini. Apa itu al-kalimah? Al-kalimah definisinya adalah kata. Jadi al-kalimah itu adalah lafzun. Secara bahasa, secara arti bahasa Indonesia artinya sama ya. Al-kalimah lafzun. Kalimat adalah kata. Kalimat di sini al-kalimah ialah kata. Yata'allafu yang terdiri dari min ba'di dari sebagian huruf hijaiyah. Jadi al-kalimah huwa lafzun yata'allafu min ba'di hurufil hijah. Sebuah kata yang terdiri dari beberapa huruf hijaiyah. Contohnya kalimah di sini ada 3, ada kharaja, ada sa'id, dan ada fi. Dan kadang-kadang wa ahyanan takunul kalimah harfan wahidan. Kadang-kadang
kalimat atau kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari satu huruf saja, misalnya al-waw. Nah, dan kalimah atau kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Ada isim yang pertama, ada isim, ada fiil, kedua, dan ketiga adalah harf. Nah, kita mulai dari isim. Apa itu isim? Isim adalah sebuah kata yang dengannya sesuatu dinamakan. Isim itu artinya nama, ya. Isim artinya nama. Secara bahasa isim ini artinya nama. Nama. Nama yang dengannya digunakan untuk menamakan hal sesuatu. Isim adalah sebuah kata yang digunakan untuk menamakan sesuatu. Ya, sampai di sini bisa paham? Isim sebuah kata yang digunakan untuk menamakan sesuatu, baik orang ataupun benda. Kemudian ada fiil yang artinya kata kerja. Nah, apa itu fiil dalam bahasa Arab? Fiil itu adalah sebuah kata yang menunjukkan perbuatan. Kata yang menunjukkan perbuatan baik telah dilakukan maupun yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan. Nah, fiil itu artinya kata kerja. Kata kerja. Kata kerja, ya. Fiil adalah sebuah kata yang menunjukkan perbuatan. Kata yang menunjukkan perbuatan baik yang telah berlalu atau yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Jadi kata kerja itu berdasarkan garis waktu itu dibagi menjadi tiga. Yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Dan terakhir itu adalah al-harf. Al-harf ini artinya dalam bahasa Indonesia disebut sebagai harf saja. Harf atau huruf. Nah, huruf di dalam bahasa Arab adalah sebuah kata yang memiliki arti ketika bersambung dengan fiil atau isim. Diulangi, kata huruf ini adalah kata yang memiliki arti ketika terhubung dengan fiil atau dengan isim. Jadi harf ini juga kata asalnya tidak memiliki arti, tapi ketika bersambung dengan kata yang lain, baik itu fiil atau isim, maka dia akan memiliki arti. Nah, jadi perhatikan, al-ismu kalimatun yusamma bihi syakhsun aw syai'un akhar. Ini definisi isim dalam bahasa Arab. Kemudian al-fi'lu kalimatun tadullu ala amalin hadatsa fi zamanil madhi awil hadiri awil mustaqbal. Kemudian al-harfu kalimatun yazharu ma'naha ma'a ghairiha minal kalimat. Tadi sudah diterangkan isim itu apa dalam bahasa Arab, kemudian fi'il itu apa, kemudian al-harfu itu apa. Nah, ini pelajaran pertama kita tentang kaidah nahwu, pengenalan awal dari kaidah nahwu, yaitu apa definisi daripada kalimat, apa definisi daripada jenis-jenis kalimatnya. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Kemudian kita akan masuk ke latihan soal ya, untuk mengasah kemampuan kita di dalam mengidentifikasi setiap kata di dalam bahasa Arab. Jadi, kata di dalam bahasa Arab secara dasar itu terbagi jadi tiga, ada isim, ada fiil, dan ada harf. Nah, di latihan pertama ini kita akan mengelompokkan setiap kata. Mana kata yang masuk dalam isim, mana kata yang masuk dalam fiil, mana kata yang masuk ke dalam harf. Baik, kita akan baca naskahnya, kemudian kita akan kelompokkan mana kata yang masuk dalam isim, mana yang masuk dalam fiil, mana yang masuk di dalam harf. Kita baca.
taqa'ul mamlakatul arabiyyatus saudiyah fi Asia wa min muduniha Makkatul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah war Riyadh wa Jeddah wa fiha al-Ka'batul Musyarrafah wa fiha jami'atun wa ma'ahidu ya'ti ilaiha abna'ul muslimin liyata'allamul lughatal arabiyyata wal ulumal islamiyah. Baik, kita akan kelompokkan taqa'u, ya. Kita akan kelompokkan ya. Isim kita akan lingkari dengan warna merah. Isim. Kemudian untuk fiil kita warnai dengan warna hijau. Dan untuk harf kita akan warnai dengan warna biru. Harf kita akan warnai dengan warna biru. Baik, kita mulai. Kita mulai dari isim. Isim, yang pertama ada kata al-mamlakatu, kemudian ala-arabiyah, kemudian as-saudiyah, kemudian kata Asia. Kemudian kata mudun dan ha. Kemudian Makkah dan Al-Mukarramah. Kemudian Al-Madinah dan Al-Munawwarah. Kemudian Ar-Riyadh, kemudian Jeddah. Kemudian ha, Al-Ka'bah, Al-Musyarrafah. Selanjutnya lagi ha, kemudian jami'at, kemudian ma'ahid, kemudian ha, kemudian abna, kemudian muslimin, kemudian al-lughah, kemudian al-arabiyah, kemudian al-ulum, kemudian al-islamiyah. Ini adalah kata-kata yang masuk dalam kategori isim. Kemudian fiil. Kita mulai. Sepertinya fiilnya di sini hanya sedikit saja. Yang pertama kata taqa, kemudian yata'allamu. Nah, terakhir di sini kita akan melihat apa saja kata yang tergolong huruf. Yang pertama fi, kemudian wa, kemudian min, kemudian wa lagi, wa lagi, wa lagi, wa, kemudian fi, kemudian wa, kemudian fi, kemudian li, dan wa. Nah, terakhir ada yang ketinggalan. Ini adalah fiil. Nah, kita sudah kelompokkan mana kata yang tergolong dalam isim, mana yang fiil, dan mana yang harf. Selanjutnya, kita pindah dan kita hanya akan mengambil soal yang kedua. Di sini kita akan hanya mengambil tiga contoh soal ya, untuk memahami penggunaan cara menggunakan fiil atau isim yang benar di dalam bahasa Arab. Latihan kedua ini, akmil biikhtiyarin fi'li munasibin mimma bainal qausain kama fin namudaj. Pilihlah kata kerja berikut yang sesuai dari dalam kurung. Pilihlah kata kerja di dalam kurung ini yang sesuai dengan kalimat atau ungkapan sebelumnya. Contohnya, titik-titik, titik-titik, Khalidun min baitihi. Di sini kita pilih kharaja. Jadi jawabannya kharaja Khalidun min baitihi. Dan tentunya untuk mengerjakan ini kita sudah terbiasa memahami arti daripada ungkapan bahasa Arab. Baik, kita mulai yang pertama. Titik-titik, Aliyun bitta'irah. Ada safara, ada kataba, ada dhon, ada nazara.
Ali titik-titik Ali dengan pesawat. Maka kata yang tepat di sini adalah safara. Safara artinya bersafar. Jadi Ali bersafar dengan kapal atau dengan pesawat. Selanjutnya, nahnu titik-titik fil hadiqah. Soal kedua, nahnu titik-titik fil hadiqah. Nah, di sini kita memilih kata kerja yang domirnya atau kata gantinya sesuai dengan kata ganti yang tertulis di soal. Nahnu kita pilih najlisu. Nahnu najlisu fil hadiqah. Kami duduk di taman. Selanjutnya, titik-titik nomor 3, titik-titik at-tiflu al-halibah. Seorang anak sedang susu. Berarti di sini kita memilih kata syariba. Syaribat tiflu al-halibah. Terakhir, nomor 4, Ibrahim titik-titik risalatan. Kita pilih kata yaktubu yang artinya sesuai. Ibrahim yaktubu risalatan. Ibrahim menulis surat. Ya, kita hanya ambil 4 soal ya. Kemudian kita pindah ke latihan yang ketiga. Nah, di sini kita akan belajar cara memilih sebuah nama atau kata nama yang tepat dari dalam kurung. Silakan dilihat pada contohnya, al-ghurfatu titik-titik. Al-ghurfatu kita pilih di sini wasi'atun. Al-ghurfatu wasi'atun. Nah, di sini kita akan pilih kata yang sesuai ya. Kata nama yang sesuai. Kita mulai dari soal yang pertama, al-qitaru titik-titik. Jawabannya adalah sari'un. Al-qitaru sari'un. Soal nomor 2, titik-titik jamilatun. Kita pilih al-hadiqatu. Al-hadiqatu jamilat. Nomor 3, as-sayyaratu titik-titik. Kita pilih jadidatun. As-sayyaratu jadidah. Terakhir, nomor 4, titik-titik-titik jadid. Kita pilih kata yang sesuai, al-manzilu. Al-manzilu jadid. Ya. Baik. Kemudian di sini kita latihan cara menggunakan kata harf di dalam bahasa Arab. Yang pertama, kita lihat contohnya, jalastul titik-titik kursi. Di sini kita pilih ala, karena kata ala artinya di atas. Jalistu ala al-kursi. Nah, kita lihat di soal selanjutnya. Nazara al-walidu titik-titik as-surah. Di soal pertama, nazara al-walidu as-surah, titik-titik as-surah. Kata harf yang kita pilih adalah ila. Nazara al-walidu ila as-surah. Kemudian yang kedua, ada Ismail titik-titik Pakistan. Kita pilih kata yang tepat di sini adalah min. Ada Ismail min Pakistan. Soal nomor 3, Hajjah Salih titik-titik Ibrahim. Hajjah Salih titik-titik Ibrahim. Kata yang tepat adalah wa. Hajjah Salihun wa Ibrahim. Soal keempat, terakhir, tawaddu'a Hisyamun titik-titik shalla. Jawaban yang tepat adalah summa. Tawaddu'a Hisyamun summa shalla. Ya. Nah, baik. Kita masuk ke soal latihan yang selanjutnya.
Di sini kita akan memasukkan kata-kata yang sesuai ya dengan setiap soal. Sesuai dengan setiap soal. Baik, kita mulai dari pertama. Titik-titik al-waladu ad-darsa. Anak pelajaran. Anak titik-titik pelajaran. Di sini kita pilih katanya fahima. Di sini adalah fahima. Fahima al-waladu ad-darsa. Kemudian zahaba al-maridu titik-titik as-saydaliyah. Di sini yang kita pilih adalah kata ilah. Kemudian nomor 3, tajlisu titik-titik fil hadiqah. Jawabannya adalah al-usrah. Tajlisul usratu fil hadiqah. Selanjutnya nomor 4, an-nuqudu titik-titik sunduk. An-nuqudu titik-titik sunduk. Di sini kita pilih adalah fi. Kemudian soal kelima, titik-titik jadid. Di sini yang kita pilih al-qamisu. Selanjutnya nomor 6, titik-titik walidi az-zair. Nah, tinggal satu ya. Berarti di sini ada kata safah. Fahimal waladud darsa. Anak telah memahami pelajaran. Zahabal maridu ila saydaliyah. Orang sakit pergi ke apotik. Tajlisul usra fil hadiqah. Tajlisul usra fil hadiqah. Sebuah keluarga duduk di taman. An-nuqudu fis sunduk. Uang di dalam celengan. Al-qamisu jadi baju baru. Safaha walidi az-zair. Orang tuaku menjabat seorang pengunjung. Baik. Sampai di sini latihan kita dan materi kita. Insyaallah taala kita cukupkan di sini dan kita akan lanjutkan pelajaran kita di materi baru pada episode video selanjutnya. Sekian, saya ucapkan terima kasih kepada para penonton dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran kita di tayangan ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.